Salve, salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita semua untuk mencoba melihat satu pendekatan lainnya, pendekatan ekumenisme. How about the jungle of Protestantism? Vamonos, mari kita bahas. Topik pembicaraan kita pada kali ini adalah ekumenisme di Nusa Tenggara Timur, kebenaran, relasi, dan tantangan fragmentasi. Poin yang pertama, sebagai pengantar teologis, ekumenisme sebagai jalan kesatuan, bukan kompromi kebenaran. Ekumenisme sejati, sebagaimana dirumuskan dalam Unitatis Redintegratio Konsili Vatikan II, bukanlah upaya mencari kompromi teologis atas kebenaran iman, melainkan panggilan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan bersama-sama mencari kesatuan dalam Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes bab 14 ayat 6. Gereja Katolik tetap menegaskan dogma extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam makna mendalam bahwa kepenuhan sarana keselamatan hanya terdapat dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di tengah pluralitas denominasi, ekumenisme bukanlah relativisme iman, melainkan kesaksian kasih yang mengalir dari kepercayaan akan satu kebenaran yang menyelamatkan. Maka, Gereja Katolik membuka diri untuk dialog tanpa kehilangan identitasnya dan justru mempertegas martabatnya sebagai sakramen keselamatan universal. Poin yang kedua, konteks Nusa Tenggara Timur. Realitas sosial religius yang subur bagi ekumenisme. NTT, nanti Tuhan tolong, Nusa Tenggara Timur, sebagai wilayah mayoritas Kristen dengan kehadiran dominan Gereja Katolik dan GMIT, Gereja Masehi Injili di Timor, menyuguhkan realitas sosial yang unik. Masyarakat NTT memeluk iman Kristen dalam kebudayaan kolektif yang kental dengan simbol, ritus, dan komunalitas. Dalam hal ini, dari perspektif metafisika realistik, relasi antar pribadi dan komunitas di NTT mencerminkan partisipasi dalam realitas yang lebih tinggi, yakni realitas Trinitas Ilahi. Ekumenisme di sini bukan hanya kerjasama horizontal, melainkan pantulan dari kesatuan ontologis dalam logos, sang kebenaran. Secara sosiologis, gereja-gereja menjadi aktor penting dalam struktur masyarakat. Kolaborasi lintas denominasi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat, sekaligus menjadi panggung konkret perjumpaan antara tradisi gerejawi. Dari sudut pandang psikologis dan kultural, warga NTT memiliki disposisi kolektif yang terbuka, religius, dan hangat. Budaya malu, rasa hormat, dan kepekaan terhadap relasi memperkuat dialog ekumenis pada tingkat akar rumput. Namun, fragmentasi Protestan yang terus bertambah ditandai oleh menjamurnya gereja-gereja independen, pentakostalisme emosional, dan semangat gereja saya lebih benar menjadi penghambat serius bagi gerakan ekumenis. Persatuan yang dicita-citakan mudah terganggu oleh ego sektarian dan retorika eksklusif yang justru bertentangan dengan semangat Injil. Mari kita lihat teladan beberapa gembala, dua tokoh penting dalam Katolik dan Protestan, atau Keuskupan Agung Kupang dan Gereja Masehi Injili di Timor, Sinode GMIT. Monsignor Petrus Turang dan Pendeta Dr. Mary Colimon. Dua tokoh besar dari tradisi yang berbeda, namun saling melengkapi, telah memberi teladan konkret. Monsignor Petrus Turang, Uskup Agung Kupang 1997 sampai 2025, tidak hanya membangun
uskup menjadi uskup 1997 sampai 2024 tidak hanya membangun kerukunan antaragama, tetapi juga memberdayakan umat lintas denominasi dalam bidang ekonomi, pertanian, dan peternakan. Semangat pastoralnya menegaskan bahwa karya sosial tidak meniadakan kebenaran iman, melainkan menyalurkannya secara transformatif. Pendeta Dr. Mary Colimon, Ketua Majelis Sinode Gemit, aktif dalam forum ekumenis internasional dan menyuarakan spiritualitas kasih dan kerjasama. Keterlibatannya dalam sidang Dewan Gereja Sedunia dan dialog antaragama menunjukkan keterbukaan, namun tetap membawa identitas teologis yang berakar. Kedua gembala ini membuktikan bahwa ekumenisme dapat tumbuh di atas fondasi hormat, kerjasama sosial, dan kesaksian Kristiani yang otentik tanpa harus menutupi perbedaan teologis mendalam. Poin yang berikutnya, kritik atas fragmentasi, realitas yang melemahkan kesaksian Kristen. Fragmentasi Protestan yang terus berlangsung, utamanya dalam konteks Asia dan Indonesia Timur, menyuguhkan paradoks. Di saat gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan besar berupaya membangun dialog dan kesatuan, sebagian kelompok Protestan baru justru sibuk mendirikan sekte-sekte eksklusif, saling menegasi, dan terjebak dalam sentimen anti-Katolik yang usang, basi, kuah kosong. Ekumenisme yang jujur tidak mungkin bertumbuh di atas fondasi kecurigaan, fanatisme, dan relativisme dogmatis. Disinilah gereja Katolik mesti tampil tegas. Menerima dialog bukan berarti tunduk pada pluralisme abu-abu, tetapi menunjukkan bahwa hanya ada satu tubuh Kristus, dan hanya dalam kesatuan dengannya keselamatan tersedia secara utuh. Jadi saudara-saudariku, ekumenisme sebagai ziarah menuju kepenuhan. Ekumenisme bukanlah proyek politik gerejawi atau ilusi pluralisme, melainkan ziarah iman menuju kepenuhan kesatuan di dalam Kristus dan gerejanya. Dalam terang ekstra ekklesiam nulla salus, gereja Katolik tidak menutup pintu bagi siapapun, tetapi mengajak semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan yang penuh dengan tubuh Kristus yang satu. Dengan teladan seperti Monsignor Turang dan Pendeta Colimon, serta kesadaran akan realitas kultural dan spiritualitas masyarakat NTT, spiritual masyarakat NTT, ekumenisme dapat menjadi sarana kasih dan kesaksian akan veritas, kebenaran. Namun, kita juga harus berani mengatakan dengan tajam, selama denominasi Protestan lebih sibuk melahirkan perpecahan internal daripada membangun kesatuan yang hakiki, maka suara Kristus agar ut omnes unum sint, mereka semua menjadi satu, Yohanes bab 17 ayat 21, akan terus teredam oleh hiruk pikuk denominasi yang membingungkan dunia. Saudara-saudari, welcome back, Rome sweet home.